Halo, bagaimana kabarnya? Tentunya kalian sehat selalu, bukan? Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Homefront. Film yang menceritakan tentang seorang ayah yang berusaha menyelamatkan putri satu-satunya dari para geng narkoba. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang dibintangi oleh paman saya yang bernama Jason Statham. Dan di sini pun paman saya berperan sebagai Phil Broker. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ini dia. Film diawali dengan sebuah keramaian kota di malam hari, di mana kita akan diperlihatkan sekelompok gangster yang menuju ke sebuah gudang, di mana gudang tersebut adalah sebuah tempat untuk pembuatan narkoba berjenis sabu, dan rencananya malam ini mereka akan mengantarkan barang tersebut ke penadah yang sudah mereka hubungi sebelumnya. Ini Danny T. Ia adalah kepala gangster pemilik gudang tersebut. Namun Danny tak menyadari bahwa dari salah satu kelompoknya ada agen mata-mata yang menyamar yang telah lama disusupkan oleh pihak DEA. Dan tujuannya sudah jelas untuk membongkar sindikat kejahatan mereka selama ini. Ini dia orangnya. Ia bernama Phil Broker, namun ia lebih dikenal dengan sebutan Dalton. Di sisi lain, para kelompok bersenjata pun nampaknya sudah mulai bergerak masuk untuk menangkap mereka sekaligus menyelamatkan Broker. Namun aksi penangkapan mereka kurang berjalan mulus dikarenakan para kelompok Danny T berusaha melawan. Terlebih mereka tahu bahwa Broker bukan lagi di pihak mereka. Setelah meledaknya gudang, Danny dan putranya pun tak menyerah begitu saja. Mereka mencoba melarikan diri dengan sebuah mobil. Namun Broker dengan sigap mengejar pelarian mereka hingga akhirnya terhentikan. Bukannya menyerah, Jojo putranya Danny malah membuat perlawanan hingga para polisi pun menembakinya dengan timah panas hingga tewas. Setelah aksi penangkapan itu membuat Danny sangat murka kepada Broker, dan ia berjanji pada Broker bahwa suatu saat ia akan membunuh anak Broker di kemudian hari. Di sisi lain, Broker pun sangat bersedih dan menyimpan luka yang mendalam mengingat pada saat aksi penyamaran ia begitu dekat dengan Jojo. Broker pun akhirnya resign dari pekerjaannya dan ingin menjalani hidup normal layaknya seperti orang-orang pada umumnya. 2 tahun kemudian, cerita akan berfokus kepada anak perempuan yang sedang bermain di taman sekolah. Ia bernama Maddie. Maddie pun kerap mendapatkan perlakuan tidak baik, bahkan gangguan dari teman sekelasnya. Namun semua itu bisa Maddie atasi dengan begitu mudah, mengingat ia adalah anak sematawayang Phil Broker, yang sudah pasti memiliki ilmu bela diri yang telah ia pelajari dari ayahnya. Tetapi setelah kejadian itu membuat masalah semakin panjang, di mana orang tua Teddy, kita panggil saja Casey, tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Sehingga Casey terus-menerus mengompori dan mendesak suaminya Jimmy agar Jimmy menghajar Broker. Beruntung ada salah satu sheriff yang melihat pertikaian mereka, sehingga akhirnya dapat ditenangkan oleh sheriff tersebut. Namun pada saat Broker hendak meminta maaf kepada keluarga Casey, dari arah belakang Jimmy melancarkan serangannya. Namun Broker menangkisnya lalu membantingnya ke tanah. Tak terima keluarganya dipermalukan di depan banyak orang, Casey ini terus-menerus memaki dan meledek kemampuan suaminya yang dianggapnya sangat lemah. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk melibatkan masalah kecil ini kepada seorang mafia sekaligus gangster, yaitu kakak kandungnya sendiri. Malam pun tiba. Di sebuah gudang pinggir sungai setelah cukup lama menunggu, akhirnya kakaknya Casey datang juga. Ia bernama Gator. Casey meminta Gator untuk menakuti dan mengancam Broker. Merasa kasihan pada Casey, adik kandungnya sendiri, Gator pun akan membantunya. Namun di sisi lain, Casey selalu meminta narkoba kepada Gator, yang mau tak mau Gator harus memberinya. Cerita kembali kepada keluarga Broker, yang dimana mereka sangat menikmati suasana baru di sana, dimana itu adalah tempat tinggal mendiang istri Broker dulu. Bukan tanpa alasan Broker meninggalkan alamat lamanya, karena ia khawatir akan keselamatan Maddie jika ia terus tinggal di alamat lamanya. Broker tahu para anak buah setia Danny akan terus mencari keberadaan Broker dan putrinya untuk balas dendam. Di keesokan harinya Broker mengantarkan putrinya Maddie untuk bersekolah, dan sekaligus menemui guru Maddie untuk merencanakan acara ulang tahun Maddie.
Namun guru Medi pun menyarankan agar broker menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, dan broker pun menurutinya. Sesampainya broker di tempat kerja suaminya Casey, broker pun langsung mendatangi Jimmy untuk meminta maaf. Dan Jimmy pun memaafkannya. Setibanya di SPBU, broker pun mengisi bahan bakar mobilnya. Yang tak lama, datanglah dua babatok preman anak buah si Gator. Merasa terganggu dengan kelakuan mereka yang polontong, broker pun langsung memberinya sedikit pelajaran. Akibat kejadian di SPBU, Gator pun semakin penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam lagi siapa broker sebenarnya. Pada saat broker dan putrinya Medi sedang berkuda di taman, diam-diam Gator menyelinap ke dalam rumah broker. Dan betapa terkejutnya Gator setelah menemukan berkas-berkas yang menjelaskan bahwa broker adalah seorang mantan agen DEA dan sekaligus pelaku penangkapan Danny T 2 tahun yang lalu. Bukan hanya berkas saja yang Gator ambil, namun boneka kesayangan Medi dan kucingnya pun dibawa oleh Gator. Di sisi lain, seorang perempuan berambut panjang sedang melayani beberapa pelanggan di sebuah bar. Ia bernama Cheryl. Ternyata Cheryl ini adalah pacarnya Gator. Gator menyuruh Cheryl untuk menemuinya besok di sebuah gudang. Keesokan harinya mereka pun bertemu, lalu Gator memberikan berkas-berkas tentang broker kepada Cheryl. Gator menyuruh Cheryl untuk memberikan berkas itu kepada pengacara Danny. Setibanya di penjara, pengacara Danny pun langsung memberikan berkas tersebut. Betapa murkanya Danny ketika melihat foto broker. Mengetahui hal itu, Danny pun menyuruh pengacaranya untuk segera membereskan masalah ini secepatnya. Di keesokan harinya, broker dan Medi mencoba untuk meminta maaf kepada Casey dan anaknya Teddy, sekaligus ingin mengundang mereka ke pesta ulang tahun Medi. Akhirnya ulang tahun Medi pun digelar dan nampak banyak sekali para tamu undangan yang datang. Begitu juga Casey dan Teddy juga ikut hadir dalam acara tersebut. Di tempat lain di waktu yang sama, Cheryl berada di suatu tempat di mana ia sedang mencoba bernegosiasi dengan Cyrus. Ini dia babatoknya. Cheryl meminta kerjasama dengan Cyrus agar barang haramnya bisa masuk ke dalam penjara Danny dengan mudah. Baru setelah itu Cheryl akan memberitahukan keberadaan broker. Namun rencana Cheryl dan Gator itu rupanya sia-sia, karena Cyrus tidak menyepakatinya dan malah mengancam Cheryl jika tidak segera memberitahukan keberadaan broker. Cerita kembali ke broker, di mana ia sedang menghubungi teman lamanya sewaktu menjadi agen DEA dulu. Broker meminta bantuan temannya agar mencarikan berkas atau catatan kriminal Gator. Temannya pun mengatakan bahwa Gator sering berurusan dengan kepolisian, namun dia selalu lolos karena Gator selalu menyogok para polisi korup. Ia juga mengatakan tentang catatan kriminal Cheryl, yang ternyata Cheryl ini sudah pernah berurusan dengan polisi karena dia pernah 2 kali menyelundupkan sabu kepada Danny. Setelah mengetahui catatan kriminal mereka, esok paginya pun broker langsung mendatanginya di sebuah warteg Cemumun dan memperingatkan mereka untuk tidak melibatkan anaknya ke dalam masalah ini. Singkat cerita, broker pun menyelinap ke dalam gudang milik Gator, lalu dia mencoba untuk menghancurkan gudang tersebut setelah menemukan betapa banyaknya barang haram yang sudah siap diedarkan. Namun aksi broker ini rupanya kurang berjalan mulus, di mana kedua anak buah Gator ternyata ada di dalam gudang itu juga. Namun pada saat broker menemukan kucing Medi, seketika itu ia dihajar hingga tak sadarkan diri. Setelah broker sadar, ia pun mampu membalikan keadaan lalu bergegas pulang untuk segera membawa Medi pergi dari rumahnya saat itu juga. Di sisi lain, Cyrus dan komplotannya pun sudah mulai bergerak dengan menyusuri sungai, lalu Cheryl pun ikut serta dalam misi itu untuk penunjuk jalan. Sampai di sana mereka pun langsung bergegas menjalankan aksinya, sementara broker mulai menyadari akan hal buruk yang takutnya akan terjadi, sehingga ia mengeluarkan senjata lamanya dan menyuruh Medi untuk segera mengemasi barang bawaannya. Namun sepertinya broker sudah terlambat karena Cyrus dan komplotannya sudah tiba di sana dan telah mengepung rumahnya, bahkan teman broker pun Tedo telah ditembaknya.
Lalu aksi tembak-menembak pun terjadi antara broker dan komplotan Cyrus, sementara Maddie mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Namun sayangnya pelarian Maddie itu sia-sia setelah bertemu Cheryl, lantas Cheryl pun mencoba membawanya kabur menggunakan perahu bot. Di sisi lain, broker pun telah melumpuhkan semua komplotan Cyrus sehingga yang tersisa hanya Babatok Cyrus saja, itu pun sudah dibuat tak berdaya oleh broker. Sadar anaknya diculik, broker pun begitu marah dan murka hingga broker langsung mengejar perahu tersebut meskipun pengejaran itu sia-sia. Sementara itu dari pihak kepolisian pun telah tiba di tempat kejadian dan tak lama Maddie menghubungi 911 yang akhirnya dijawab oleh broker. Lalu broker pun menyuruh Maddie untuk menceritakan semua ciri-ciri tempat yang ia lihat di sana dan Maddie pun mengatakan pada ayahnya bahwa ia dibawa ke suatu tempat dengan ciri-ciri yang broker yakini bahwa tempat itu adalah gudangnya si Gator. Di tempat lain, Cheryl pun telah tiba di gudang dan betapa marahnya Gator ketika mengetahui Cheryl membawa Maddie ke tempatnya. Jelas saja Gator marah karena adanya orang lain di sana itu hanya akan membuat aktivitasnya terbongkar. Sehingga di sini Gator mencoba akan membunuh Maddie. Namun di tengah keributan mereka, tak lama datanglah Teh Uun untuk menanyakan tentang suara tembakan senjata api dari arah rumah broker. Teh Uun pun ingin memastikan bahwa Gator tidak ikut terlibat. Namun Gator mencoba mengelak seolah ia tak mendengar suara apa-apa. Tiba-tiba dari dalam gudang, Teh Uun mendengar suara gaduh yang akhirnya membuat Teh Uun penasaran lalu memeriksa gudang tersebut. Namun tiba-tiba betapa murkanya Gator ketika melihat gudang penyulingan narkobanya meledak dan terbakar. Tentu saja Gator tak terima akan kejadian itu. Gator pun mencoba merebut Maddie dari Teh Uun dan yang terjadi, ya, Gator pun menembak adiknya sendiri tanpa ia sengaja. Lalu tak lama Gator pun pergi membawa Maddie, dan broker yang baru saja tiba di sana melihat putrinya dibawa kabur langsung memutarbalikkan mobilnya dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Namun di tengah aksi pengejaran, broker pun harus mengalami insiden kecelakaan setelah menabrak pagar jembatan sehingga membuat mobilnya terbalik. Melihat kejadian itu, Gator pun tak menyia-nyiakan kesempatannya di mana ia akan membunuh broker langsung tepat di depan putrinya. Namun aksi itu tak terjadi karena Maddie yang terus-menerus memohon kepada Gator agar tak membunuh ayahnya. Lalu ketika Gator lengah, broker pun langsung membalikan keadaan sehingga Gator diulti habis-habisan sampai tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian di sebuah penjara Danite kedatangan tamu yang ingin berkunjung dan ternyata tamu tersebut adalah Kang Broker. Tamat ending yang sangat menguunkan. Begitu puas saya melihat akhir cerita ini di mana Broker dan Maddie kembali hidup tenang dan bahagia karena mereka bisa main kuda-kudaan lagi.